Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mamang di channel yang selalu berbagi hal-hal yang mungkin tidak berguna buat kita semua. Gimana lagi kalau bukan di channel Mang IQ. Sobat IQ, salam dunia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, Mamang akan membuat video seri spesial buat sobat pemburu NIP se-alam dunia. Khususnya yaitu kisi-kisi seleksi kompetensi bidang kesehatan secara umum. Seperti yang kita ketahui bahwa seleksi kompetensi bidang itu terdiri dari dua rumpun. Yang pertama adalah rumpun jabatan umum dan rumpun jabatan khususnya. Jadi soal-soalnya itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus sesuai dengan jabatan atau formasi yang kita pilih. Kisi-kisi ini Mamang ambil berdasarkan referensi dan file report atau FR SKB Kesehatan CPNS tahun 2019 dan tahun 2020. Semoga pada tahun 2021 ini juga soal-soal yang akan keluar pada SKB Kesehatan Umum itu tidak akan berjauh berbeda. Baik, kita langsung saja simak video tentang kisi-kisi SKB Kesehatan secara umum. Oke Sobat IQ semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kisi-kisi seleksi kompetensi bidang atau SKB Kesehatan secara umum CPNS 2021 terkait kisi-kisi yang pertama, yaitu tentang RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020 sampai tahun 2024. Soal-soal SKB Kesehatan Umum ini, kalau berdasarkan ujian seleksi CPNS 2021, ini berkontribusi 30% dari total nilai SKB. Jadi, mengetahui atau menguasai KSKB secara kesehatan secara umum ini akan sangat berpengaruh secara signifikan pada hasil nilai SKB sobat sekalian. Baik, di RPJM 2020-2024 ini kita lihat ada beberapa kisi-kisi soal yang keluar pada tahun 2019 dan 2020. Langsung saja kita pada pembahasan soal yang pertama. Di soal yang pertama ada pertanyaan terkait nawacita pemerintahan Kabinet Indonesia Maju 2020-2024 dalam bidang kesehatan tertuang dalam A. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, B. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan, C. Peningkatan kualitas hidup manusia, D. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia, atau E. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Kita uraikan soal yang tadi, yaitu nawacita pemerintahan Kabinet Indonesia Maju 2020-2024 dalam bidang kesehatan tertuang di dalam. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita lihat dulu ada kata kunci dalam soal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah soal tersebut berbicara tentang nawacita. Nawacita ini identik dengan visi dan misi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi periode kedua, yaitu pada tahun 2020 sampai 2024. Jadi, untuk soal ini kita harus mengetahui visi dan misi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 ini. Kemudian, visi misi tersebut yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Karena kalau visi misi pemerintah itu pasti mencakup semua aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain.
Jadi yang harus kita garis bawahi adalah nawacita di Kabinet Indonesia Maju 2024 dalam bidang kesehatan. Kita lihat. Yang pertama adalah visi misi pemerintah. Visi misi pemerintah tahun 2020 sampai tahun 2024 atau visi misi dari Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 yaitu terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Itu adalah visi dari pemerintah Kabinet Indonesia Maju 2024. Kemudian setelah visi pasti ada misinya. Kita lihat misi pemerintah 2024. Yang pertama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan merata dan berkeadilan. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 7. Perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Kedelapan, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Kesembilan, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Itu adalah misi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 tahun 2020 sampai tahun 2024. Soal yang tadi menanyakan atau bertanya tentang nawacita pemerintah Kabinet Indonesia Maju 2020-2024 dalam bidang kesehatan. Maka, kalau dalam bidang kesehatan, misi pemerintah atau misi Kabinet Indonesia Maju yang berkaitan dengan bidang kesehatan adalah misi yang pertama, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Atau dalam soal tadi jawabannya adalah yang C, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Hati-hati karena ini yang terkait di bidang kesehatan. Berdasarkan RPJM 2015 sampai 2019, itu yang berkaitan kesehatan itu ada pada nawacita atau misi pemerintahan Indonesia yang ketiga. Tetapi pada Kabinet Indonesia Maju 2020-2024 atau yang jilid 2, ini misi pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan itu ada pada misi yang pertama. Jadi hati-hati, jangan terkecoh bila sobat membaca RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang 2019 sampai 2020, yang 2015 sampai 2019 itu ada di yang ketiga. Tapi kalau yang di 2020-2024 itu ada di misi yang pertama. Dan ini adalah referensi yang terbaru, yaitu Kabinet Indonesia Maju 2020-2024. Kemudian kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Di sini ada pertanyaan yang merupakan visi dari Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024. Pilihannya A. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Yang B. Terwujudnya Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. C. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. D. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Atau E. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Mari kita simak pembahasan dari contoh soal tersebut. Soal tadi menanyakan terkait visi
dari Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai tahun 2024. Untuk menjawab soal yang tadi, maka kita harus merujuk pada visi misi Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Mari kita lihat apa saja visi dan misi Kementerian Kesehatan. Baik, visi Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas nomor B89/M/PPN/MP/03.02/12/2019 yaitu pada tanggal 20 Desember 2019. Visi Kementerian Kesehatan adalah terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi visi Kementerian Kesehatan adalah terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Hati-hati tertukar dengan visi pemerintahan atau visi kabinet pemerintahan Indonesia Maju. Jadi yang ditanyakan tadi adalah visi Kementerian Kesehatan. Walaupun sama-sama tertuang dalam RPJM 2020-2024, tapi kita simak dengan teliti, kita cermati pertanyaannya, apakah itu visi pemerintahan atau visi kabinet, ataukah itu visi kementerian. Jadi kita harus cermat dalam melihat hal itu. Kemudian untuk mewujudkan visi Kementerian Kesehatan tersebut, pada surat edaran ini juga ada misi Kementerian Kesehatan. Apa saja misinya? Yang pertama adalah memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan harus utamakan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, yang merupakan visi Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 adalah jawabannya yang B, yaitu terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Untuk soal yang selanjutnya, guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan menetapkan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut. A. Mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. B. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. C. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia. D. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui upaya penguatan pelayanan kesehatan primer. Atau E. Mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Mari kita simak apa saja uraian yang dapat kita lihat dari kisi-kisi soal tersebut. Pertanyaan tadi berisikan, guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan menetapkan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 sebagai berikut. Ada dua kata kunci yang harus kita garis bawahi dari pertanyaan tadi. Yang pertama adalah misi Kementerian Kesehatan. Yang kedua, ini harus hati-hati karena ini adalah pengecoh dari pertanyaan tersebut, yaitu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Jadi bisa saja kita terkecoh bahwa yang ditanyakan itu adalah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Padahal pertanyaannya adalah
misi Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan. Jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah misinya, bukan rencana strategisnya. Hati-hati ketika kita menghadapi soal-soal seperti ini, harus lebih cermat lagi dalam membacanya, menelaahnya, karena bisa saja kita kalau dalam keadaan terburu-buru, kita bisa saja terkecoh bahwa yang ditanyakan itu adalah rencana strategis Kementerian Kesehatan. Padahal yang ditanyakan adalah misi Kementerian Kesehatannya, bukan rencana strategisnya. Jadi kata-kata rencana strategis itu adalah pengecoh untuk kita. Sekali lagi kita harus cermat dalam melihat soal. Untuk menjawab yang tadi, kita kembali lagi kepada uraian dari visi misi Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam RPJM tahun 2020 sampai 2024. Visinya tadi terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan untuk menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Jadi kata kunci dari visi Kementerian Kesehatan adalah masyarakat sehat, produktif, mandiri, berkeadilan. Itu adalah kata kunci agar kita mudah menghafalnya, yaitu terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Sementara visi dari pemerintahan atau visi dari Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 itu adalah berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Jadi ada kata-kata gotong royong, pasti ada kata-kata gotong royongnya dalam visi Kementerian Kesehatan atau visi pemerintahan. Yang membedakan adalah pada kata-kata sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilannya. Kemudian misinya juga ini, tadi ini adalah yang ditanyakan. Yang pertama, misi dari Kementerian Kesehatan 2020-2024 ini adalah memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan harus utamakan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan sumber daya kesehatan. Dan kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Mari kita lihat pilihan jawaban yang tadi, apakah ada yang masuk sesuai dengan misi Kementerian Kesehatan 2020-2024. Kita ulas lagi. Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan menetapkan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 sampai 2024 sebagai berikut. A. Mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Ini sudah jelas kita harus eliminasi. Kenapa kita eliminasi? Pilihan jawaban A itu adalah misi dari pilihan jawaban A adalah visi dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan kita di sini mencari misi Kementerian Kesehatan, sedangkan jawaban pilihan A adalah visi. Kemudian jawabannya yang B. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Ini adalah jawaban yang benar karena ini adalah misi Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Misi yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Kemudian yang C, meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Ini juga salah. Ini adalah misi pemerintahan. Ya. Ini adalah misi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 tahun 2024 di bidang kesehatan, yaitu misi yang pertama, meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Ini yang D, meningkatkan pelayanan kesehatan melalui upaya penguatan pelayanan kesehatan primer. Ini adalah rencana strategis. Yang kemudian yang E juga sama, mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Ini adalah misi dari Kementerian Kesehatan, hanya
pilihan jawaban E ditulis secara tidak lengkap. Kalau yang di A itu secara lengkap isinya, yang di B tidak lengkap. Jadi yang benar jawabannya adalah B, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar, primary healthcare, dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi, merupakan titik-titik. A. Rencana strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. B. Misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. C. Visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. D. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. E. Tujuan strategis Kementerian Kesehatan. Mari kita simak jawaban untuk pertanyaan tersebut. Ini adalah suatu pernyataan yang kita harus cari tahu ini merupakan pernyataan dari apa. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare, dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung dengan inovasi pemanfaatan teknologi. Kita harus cari tahu bahwa ini adalah pernyataan terkait apa. Kita urai satu persatu. Dari rencana strategisnya, kita harus lihat apakah ini uraian rencana strategis. Misi, visi ini sudah jelas bukan. Kemudian kita lihat untuk menjawab pernyataan tersebut itu tertuang dalam surat edaran Bappenas atau PPN yang tadi, yang nomor D899 tadi. Di sana selain visi, misi juga ada uraian terkait arah kebijakan RPJM bidang kesehatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Di arah kebijakan, di sana disebutkan bahwa meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare, dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi, jawaban dari pernyataan tadi atau pertanyaan tadi adalah arah kebijakan Kementerian Kesehatan. Jawabannya adalah D. Ini adalah pernyataan dari arah kebijakan RPJM bidang kesehatan tahun 2024. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yang merupakan strategi rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM 2020 sampai dengan 2024 bidang kesehatan adalah A. Penguatan upaya promotif dan preventif. B. Penguatan sistem pengawasan dan makanan. C. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan. D. Pembangunan infrastruktur kesehatan. Atau E. Penguatan desa siaga aktif. Kita uraikan. Pertanyaan tadi kita uraikan. Ada kata kunci dari pertanyaan tadi yang harus kita garis bawahi, yaitu adalah strategi perencanaan RPJM tahun 2020 sampai 2024 di bidang kesehatan. Jadi, ini adalah kata kuncinya. Dari pertanyaan tadi, yang ditanyakan adalah strategi RPJM 2020-2024 di bidang kesehatan. Untuk menjawab soal ini, kita juga harus kembali lagi kepada RPJM tahun 2020-2024 sesuai dengan surat edaran Bappenas atau PPN nomor B899 tadi. Di sana juga tertuang secara jelas tentang strategi rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.
Ini dia. Ini adalah strategi RPJM 2024. Yang pertama, strateginya adalah peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Strategi yang kedua adalah percepatan perbaikan gizi masyarakat. Strategi yang ketiga adalah peningkatan pengendalian penyakit. Strategi yang keempat adalah pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Kemudian, strategi yang kelima adalah penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat, dan makanan. Jadi, dalam RPJM 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan strateginya adalah 5 hal ini. Maka, jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah jawaban yang B, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan sesuai dengan strategi RPJM 2020-2024 yang kelima. Yang ini, pengawasan obat dan makanan. Jadi ini adalah kelima strategi RPJM 2020 sampai dengan 2024. Ini harus kita ketahui karena ini banyak juga yang muncul soal-soalnya terkait strategi RPJM ini. Kita harus mengetahui kelima-limanya. Ini adalah soal yang selanjutnya. Salah satu tujuan strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. A. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. B. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. C. Peningkatan pengendalian penyakit. D. Peningkatan kesehatan ibu dan anak atau KIA, keluarga berencana atau KB, dan kesehatan reproduksi. Atau E. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan penyakit. Mari kita uraikan pertanyaannya. Ini adalah pertanyaannya. Salah satu tujuan strategis Kementerian Kesehatan 2020 sampai 2024. Kita harus menggarisbawahi tujuan strategisnya. Hati-hati dalam RPJM tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 itu uraiannya ada beberapa frase atau beberapa kata yang hampir sama. Seperti tadi, soal tadi yang menanyakan bahwa sasaran strategis. Ada sasaran strategis, ada tujuan strategis. Itu hati-hati tertukar. Yang di sini adalah yang ditanyakan tentang tujuan strategisnya. Hati-hati kita tertukar dengan sasaran strategis. Itu dua hal yang berbeda. Kita harus cermat dalam mendeskripsikan soal-soal yang keluar. Kita lihat apa saja tujuan strategis Kementerian Kesehatan 2020 sampai 2024. Ini sesuai dengan RPJM 2020-2024 Kementerian Kesehatan. Maka tujuan strategis Kementerian Kesehatan 2020 sampai 2024 adalah yang pertama peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Yang ketiga, peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Yang ketiga, peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarus utamaan kesehatan. Yang keempat, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang kelima, peningkatan sumber daya kesehatan. Dan tujuan strategis yang keenam atau yang terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang ditanyakan tadi adalah tujuan strategis. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang B ini hampir sama. Kenapa yang B bukan jawaban yang tepat? Padahal ini sama dengan tujuan strategis yang kelima. Ini kita melihat frasenya atau bermain dengan kata-katanya. Di sini pemenuhan dan peningkatan kompetensi, sedangkan di
Tujuan strategis adalah peningkatan sumber daya manusia kesehatan secara umum. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan. Ingat, nanti kita ulas dalam undang-undang tentang tenaga kesehatan, apa itu yang dinamakan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Jadi tidak hanya tenaga kesehatan saja, bahwa sumber daya itu ada juga terdiri dari tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan. Jadi kalau yang di tujuan strategis ini adalah peningkatan sumber daya manusia kesehatan secara umum, sedangkan di pilihan jawaban B hanya pada tenaga kesehatannya saja. Jadi pilihan jawaban ini tidak tepat. Kemudian kita lihat jawaban yang C. Jawaban yang C, peningkatan pengendalian penyakit. Di sini ada hampir sama dengan tujuan yang keempat. Yang C ini. Ini juga kurang lengkap karena di sini hanya peningkatan pengendalian. Padahal kalau kalimat pengendalian itu biasanya diikuti dengan pencegahan dan pengendalian kalau di bidang kesehatan. Jadi harus lengkap. Ini tidak lengkap, maka ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan reproduksi. Ini jelas bukan tujuan strategis, tetapi ini adalah yang tadi strategi. Jadi bukan tujuannya, tetapi strategi RPJM 2024. Sasaran strategisnya. Kemudian yang E peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan penyakit. Ini kurang tepat. Karena pendekatan yang dilakukan pada RPJM 2024 melalui pendekatan siklus hidup. Sesuai dengan tujuan strategis nomor 2, pendekatan status kesehatan masyarakat di RPJM 2020-2024 ini melalui pendekatan siklus hidup. Jadi mulai dari kandungan sampai dengan usia lanjut sampai meninggal. Jadi bukan pendekatan penyakit. Lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu di sini ada pertanyaan strategi implementasi untuk mencapai tujuan peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi adalah sebagai berikut, kecuali A. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta. B. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil. C. Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. D. Peningkatan perilaku hygiene. Atau E. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan, dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi. Mari kita simak pembedahan dari kisi-kisi soal tadi. Di sini yang menjadi kata kunci pada soal ini adalah strategi implementasi. Jadi di dalam RPJM Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, di sana kan ditetapkan mulai dari visi, misi, tujuan, strategis, rencana strategis, kemudian sasaran strategis, sampai ke strategi implementasinya. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah kata kuncinya strategi implementasi untuk mencapai tujuan peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi. Kecuali, ingat, jangan melupakan kata yang terakhir. Berarti pilihan jawaban yang tadi adalah semuanya strategi implementasi. Hanya ada satu yang bukan merupakan strategi implementasi. Dari peningkatan kesehatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi. Kita lihat, ini dia. Tujuan prioritas RPJM dan strategi. Kita merujuk pada surat edaran Bappenas atau PPN yang tadi,
Di sana dijelaskan bahwa tadi sudah diuraikan bahwa di sini ada visi misi, ada tujuan, sasaran, dan strategi implementasi. Hati-hati nanti menjawab soal ini karena di sini redaksinya adalah strategi implementasi. Dan di RPJM 2020-2024 itu juga ada yang disebut dengan sasaran strategis. Nah, itu hati-hati tertukar. Yang di sini ditanyakan di soal ini adalah strategi implementasi, bukan sasaran strategis. Jadi kita harus cermat juga dalam menjawab soal seperti ini. Jadi tujuan untuk ada beberapa tujuan dalam prioritas RPJM itu, salah satunya atau tujuan yang pertamanya adalah peningkatan kesehatan ibu, KB, dan kesehatan reproduksi. Dan strategi implementasinya adalah sebagai berikut. Yang A, peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan ante dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidang perbaikan sistem rujukan maternal, menyediakan sarana dan prasarana farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi semua fasilitas pelayanan kesehatan ya, bukan hanya di fasilitas pelayanan kesehatan publik atau negeri, tapi juga di swasta harus tercatat tentang kematian ini. Kemudian sasaran implementasi yang bagian B atau yang kedua adalah perluasan imunisasi dasar. Jadi imunisasi dasar lengkap. Nah, ini kata kuncinya. Jadi strategi implementasi, kata kunci yang pertama adalah peningkatan pelayanan maternal dan neonatal. Kemudian imunisasi dasar lengkap. Kemudian perilaku hygiene. Gizi remaja putri dan ibu hamil. Kemudian yang kelima terkait dengan tumbuh kembang anak dan gizi. Ini yang saya lingkari adalah kata kunci agar sobat semua lebih mudah menghafal uraian-uraian yang banyak seperti ini. Pengalaman saya selalu memberikan kata kunci pada setiap uraiannya. Misalkan kalau dalam strategi implementasi, maka saya hanya akan menghafal peningkatan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, imunisasi dasar, perilaku hygiene, gizi remaja putri dan ibu hamil, tumbuh kembang anak, dan gizi. Jadi kita hanya menghafal, tidak perlu semua harus tahu, karena kan soal CAT ini adalah soal pilihan. Jadi asalkan kita tahu kata kuncinya saja, insya Allah biasanya kita akan lebih mudah menghafalnya. Jadi tidak perlu kita hafal semuanya uraiannya. Kemudian yang terakhir, ini adalah peningkatan pengetahuan tentang akses kesehatan reproduksi remaja, kata kuncinya. Jadi ini boleh menjadi catatan atau rangkuman buat sobat-sobat sekalian untuk membuat suatu rangkuman terkait strategi implementasi, peningkatan pelayanan kesehatan maternal, gitu. Kemudian imunisasi dasar lengkap. Jadi lebih mudah tanpa harus kita menghafal atau membaca semuanya secara lengkap. Cukup kata-kata kuncinya saja. Ini jadi jawaban yang paling tepat pada pertanyaan yang tadi adalah yang E, percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik. Ini tadi tidak ada dalam strategi implementasi dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Sedangkan yang A sampai yang D itu tadi tertuang dalam strategi implementasi yang ada di RPJM 2020.